Kalau zaman sekarang ada orang yang baik, itu sesuatu yang langka. Menurut saya, kalau bukan malaikat, ya nabi seperti Kang Asep. Tang, kamu jangan sembarangan ngomong kamu, Tang ya. Nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu ini ngaji di mana sih? Hah? Jangan-jangan kamu ikut pengajian sesatnya si Asep ya? Iya. Sapri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukannya sholat isya malah ribut-ribut. Ada apa sih? Kebetulan ada Pak Ustadz nih. Pak Ustadz, saya mau tanya ya Pak. Kalau hari gini ada yang mengaku dirinya Nabi, itu orang waras atau tidak Pak? Begini, Kang Sapri, Kang Tatang. Di antara para nabi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi penutup. Jadi kalau ada orang yang berani mengaku nabi, jelas dia adalah orang munafik. Sekarang, lebih baik kita sholat untuk lebih mendekatkan diri kita pada Allah dan Rasul-Nya. Ya? Betul Pak Ustadz. Maaf, saya masih ada urusan Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ayo. Ini sudah keterlaluan, Abi. Apa sebenarnya keinginan Abi? Sampai-sampai Abi mengaku sebagai nabi. Aku hanya mengerjakan perintah dari Allah. Dan aku hanya manusia biasa yang mendapatkan wahyu dari Allah. Astagfirullahaladzim. Abi, wahyu itu sudah ditutup setelah kenabian Nabi Muhammad. Apa Abi ini sudah dikerasukan setan? Kamu itu nggak perlu ikut campur. Kamu mesti tahu, Nafisa. Di desa ini masih banyak orang yang belum percaya. Jadi kamu jangan sampai menjadi penghalangnya. Ngerti kamu? Sekarang kamu masuk. Masuk! Berani-beraninya. Ganggu aja. Emang benar-benar harus dijaga Pak, ya kan Pak? Betul Pak, kampung kita ya. Pak. Berapa Pak? Pak Nasir lihat ada orang di sana Pak. Pak, dia lari. Ayo Pak, Ayo, kejar Pak, Pak, kejar, Pak. kejar Pak. Kemana dia Pak Nasir? Hah? Kemana larinya orang itu Pak Nasir? Inti dari sholat itu adalah ketaatan. Jadi kalian cukup bersujud 1 kali saja, itu sudah cukup. Itu sudah menyatakan kalau kalian taat sama Allah dan beribadah kepada Allah. Jadi tidak 5 waktu yang mulia. Ya, setiap saat itu kita bisa bersujud di mana saja. Jadi tidak perlu dijadwalkan seperti itu. Nah, sekarang siapa yang mau curhat dengan masalah-masalah yang akan dihadapi? Saya yang mulia. Silakan. Saat ini usaha saya sedang kacau yang mulia. Saya biasa dapat keuntungan 100 juta sebulan. Tapi sekarang hanya 25 juta yang mulia. Coba Bapak bisa maju ke depan saya. Baik yang mulia. Silakan Bapak bersujud ke saya. Baik, baik. Yakinkan dalam hati Bapak kalau Allah itu adalah Tuhan kita. Dan saya ini adalah Nabi dari Anda. Ya. Ya. Terima kasih yang mulia. Ya. Dan ini
ada infak sebesar 5 juta yang mulia. Tolong diterima. Maaf Pak, saya sudah tidak membutuhkannya. Tapi umat saya masih membutuhkannya. Tapi kalau Bapak ikhlas, silahkan Bapak bayar di kasir saja. Nanti mudah-mudahan setelah pulang dari sini, usaha Bapak akan tambah sukses. Ya, terima kasih yang mulia. Ya, sama-sama. Silakan. Kenapa ya? Kenapa ya? Ada gatal semua ya? Aduh, sama juga ini. Neng! Pada mau kemana kalian? Hah? Gatal-gatal. Aneh. Penyakit apa ini ya? Padahal air di kampung ini bersih loh. Udaranya juga nggak kotor. Kenapa ini? Ini pasti ada sesuatu nih. Aduh, badan semua gatal. Ini awal bencana. Karena kita sudah menafikan orang suci. Nang, jangan asal ngomong kamu. Dulu juga pernah kejadian gatal-gatal seperti ini. Ini penyakit biasa. Bukan, ini pasti bencana. Kalian kalau mau berobat, ayo kita ke padepokan. Karena saya yakin cuma orang suci yang bisa menyembuhkan wabah ini. Ayo, kita berobat ke padepokan. Ayo, ayo. Abi, Abi, Ada apa? Abi, Ada apa? orang-orang berdatangan. Oh, mereka pada mau ngaji di padepokan? Iya. Sepertinya bukan, Bi. Bi, hatiku benar-benar khawatir. Aku nggak tenang. Sudahilah semua ini, Bi. Kembalilah pada ajaran Nabi Muhammad. Bi. Nafisa, apapun yang terjadi, aku akan berpegang teguh sama ajaran yang aku terima. Dan kamu harus tahu, aku rela mati demi ini semua. Masya Allah. Ada apa sama kalian? Ya, kami terkena wabah gatal-gatal, Pak Ustadz. Padahal kami tidak pernah seperti ini. Apa wabah yang menyerang kampung kita ini adalah bencana, Pak Ustadz? Begini, bencana itu bisa berlaku karena kalian masih banyak menistakan kebenaran. Jadi sebaiknya kalian itu harus berbuat baik. Bertobatlah dan ikuti jalan-jalan orang yang benar. Terus apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak terkena wabah ini, Pak Ustadz? Insya Allah dengan pertolongan dari Allah, saya akan menyembuhkan kalian. Mari, silakan masuk. Iya, Pak Ustadz. Sebentar ya. Ini masalah kecil. Bagaimana? Terima kasih banyak, Pak Ustadz. Kamu nggak usah berterima kasih sama saya, tapi berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Iya, Pak Ustadz. Saya sadar kalau selama ini saya banyak dosa Ya. dan udah banyak salah. Makanya saya harus ikutin ajaran Pak Ustadz. Ya, begini. Kalau kamu berminat, kamu datang saja kepada padepokan saya. Kita ngaji bersama-sama. Insya Allah saya menjamin dosa kalian yang berumuran itu kembali akan menjadi bersih. Ya. Insya Allah, Pak Ustadz. Ya. Saya akan ikut pengajian di padepokan Pak Ustadz. Bahkan saya akan mengaji semua warga di kampung ini, Pak Ustadz. Baik. Kalau gitu saya pamit dulu, Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.